Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Muhammad Razan. Akan mempresentasikan bab 8 mata kuliah psikologi olahraga yang berjudul Teknik Penetapan Tujuan dalam Aktivitas Olahraga. Baik, tujuan adalah objek sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang, berupa standar kecakapan tertentu yang memberikan kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada cara-cara yang diorganisasi dan memungkinkannya melakukan seluruh aktivitas yang dipilihnya pada suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, penetapan tujuan adalah suatu teknik atau strategi untuk menetapkan orientasi tujuan belajar atau berlatih yang ingin dicapai dan menuntun regulasi proses berpikir atlet dalam rangka menguasai atau suatu keterampilan gerak. Nah, penetapan tujuan sebagai suatu konsepsi atau konstruk psikologi memiliki 3 dimensi pokok, yaitu dimensi kekhususan, tingkat kesulitan, dan kedekatan. Nah, dimensi kekhususan ini berkenaan dengan penempatan tujuan yang spesifik. Nah, memungkinkan individu untuk meningkatkan perasaan, yakni karena kemajuan lebih mudah diukur. Dimensi tingkat kesulitan karena adanya hubungan antara tingkat kesulitan penemuan yang lebih baik. Nah, dimensi kedekatan juga adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang dekat. Nah, dimensi ini menyangkut proses pembagian tujuan yang berjangka panjang ke dalam serangkaian sub-sub tujuan. Nah, selanjutnya ada penetapan tujuan dapat dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil tujuan proses dan tujuan dinamik. Nah, berdasarkan jangka waktu pencapaiannya, penetapan tujuan terdiri atas penetapan tujuannya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan yang dimana yang disebut dinamik adalah teknik menetapkan orientasi tujuan latihan, memfokuskan pada pemaduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Pada tujuan dinamik, atlet melakukan sublimasi orientasi tujuan dan tujuan proses ke tujuan hasil. Dan sublimasi dilakukan ketika proses dasar telah dikuasai. Nah, juga terus ada 4 variabel yang mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Nah, dua pendekatan yang biasa digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis, antara penetapan tujuan dengan hasil belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga, yakni pendekatan mekanistik langsung dan tidak langsung. Nah, tujuan proses memberikan pengaruh lebih tinggi dan signifikan terhadap hasil belajar keterampilan gerak dibandingkan dengan tujuan hasil. Penetapannya, tujuan dinamik tidak hanya memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap hasil belajar, nah juga keterampilan gerak itu, tetapi juga menumbuhkan efek motivasional, efikasi diri atau reaksi diri, dan minat intrinsik yang lebih tinggi daripada jenis penetapan tujuan hasil dan proses. Sekian presentasi bab 8 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.